Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para peserta Skripsi Award 2021 periode 1. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara ini. Skripsi Award adalah acara rutin yang diselenggarakan pada setiap semester oleh program studi Sarjana Arsitektur jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai terbaik. Kegiatan Skripsi Award meliputi pameran poster skripsi dan penghargaan kepada makalah ilmiah terbaik yang telah melalui penilaian oleh para reviewer. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Tesalonika Cipto selaku MC hari ini. Sekarang saya akan memimpin doa pembuka. Semua dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Saya akan memimpin secara agama Katolik. Baik, terima kasih ya Bapak atas hari ini, sehingga pada hari ini Universitas Katolik Parahyangan Program Studi Sarjana Arsitektur dapat melaksanakan acara Skripsi Award periode 2021-1. Ya Bapak, bimbinglah acara kali ini supaya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapak, terima kasih. Doa ini kami panjatkan. Amin. Sekian doanya. Berikutnya akan saya serahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Hartanto Budiyowono selaku Ketua Acara Skripsi Awards untuk memberikan laporan acara. Kepada Bapak Hartanto, dipersilakan. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam acara webinar Skripsi Award jurusan Arsitektur Unpar. Hari ini Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021, dibuka acara webinar riset arsitektural sebagai Skripsi Award 2021 ke 1. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Radian Bajuti Herwindo sebagai Ketua Jurusan, Dr. Bahtiar Fauzi sebagai Ketua Program Sarjana, Dodi Yudianto PhD sebagai Dekan Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi Award ini adalah hasil riset akhir arsitektur yang dikerjakan oleh mahasiswa kami. Hasil riset ini diujikan dahulu oleh pembimbing, co-pembimbing, dan 2 orang penguji lainnya yang memperoleh nilai terbaik atau A. Dalam kesempatan ini diperoleh 30 orang mahasiswa. Berhubung mahasiswa itu sudah lulus semuanya, sehingga hanya bisa dihadiri oleh 27 orang karena mungkin berhalangan tidak diizinkan oleh kantornya, dewan kerja. Kemudian, riset akhir ini direview kembali oleh para pakar dari universitas lain, yaitu Prof. Totok Suryamanto dari Universitas Diponegoro, Ibu Indah Widyastuti PhD dari Institut Teknologi Bandung, Dr. Muhammad Mukofa dari Universitas 11 Maret, Dr. Suryamanto Wonoraharjo dari Institut Teknologi Bandung. Webinar ini diikuti totalnya 500 orang. Webinar ini dibuka dalam suatu kelompok. Nanti dari kelompok ini dibagi menjadi 4 kelompok grup diskusi, yaitu kelompok SA1 yang terdiri dari PP, yaitu Perumahan Permukiman 2, dan SD3 Perkotaan, diikuti oleh 6 orang presentasinya. Yang kedua, kelompok SA2, yang terdiri dari TM1 dan TM2 dan 3, dan Green Building, diikuti oleh 7 orang peserta. Yang ketiga, kelompok SA3, yang terdiri dari STEPA 1 dan 2, yang diikuti oleh 6 orang peserta. Yang keempat, kelompok SA4 yang terdiri dari STEPA 2 dan 3, diikuti oleh 8 orang
peserta. Untuk itu dibuat kriteria penilaiannya yang meliputi tentang konten, judul dan abstrak, metodologi, data, tabel dan gambar, pustaka dan referensi, pembahasan dan analisa, dan penulisannya. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan 4 kriteria nominasi. Yang pertama adalah nominasi dalam bidang konten. Yang kedua, nominasi dalam hal metodologi. Yang ketiga, nominasi dalam hal pembahasan. Yang keempat, nominasi dalam hal penulisan. Setelah selesai presentasi di 4 kelompok, grup diskusi ini dimohon masuk kembali ke kelompok utama untuk disampaikan pemenang untuk menentukan nominasi peserta award-nya. Semoga hasil karya ilmiah ini akan meningkatkan karya ilmiah berikutnya, berguna bagi perkembangan pengetahuan di kalangan pendidikan di jurusan arsitektur Unpar, ataupun bermanfaat lain bagi pendidikan tinggi yang lainnya. Selamat mematuhi protokol kesehatan, selamat berkarya. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Hartanto atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Dr. Bahtiar Fauzi selaku Ketua Prodi Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Sarjana. Kepada Bapak Bahtiar Fauzi, dipersilakan. Terima kasih Mbak Tessa. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik yang dalam hal ini diwakili Wakil Dekan 3, Bapak Aldifra Luhuli Lukman PhD, Ketua Jurusan Arsitektur Bapak Dr. Rahadian Prajudi Herwindo, Ketua Panitia Webinar Bapak Dr. Hartanto Budiwono, Profesor Purnama Salura, para reviewer Profesor Toto Rusmanto, Ibu Dr. Indah, Bapak Dr. Mukova, Bapak Dr. Suryamanto, Bapak Ibu Moderator, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa panitia inti webinar, mahasiswa peserta skripsi award 2021, Bapak Ibu dan mahasiswa peserta webinar. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kegiatan webinar riset arsitektural ini merupakan rangkaian kegiatan skripsi award 2021, program studi sarjana arsitektur, jurusan arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Katolik Parahyangan, yang merupakan ajang untuk menyampaikan buah pikiran mahasiswa melalui karya skripsi yang dilakukan melalui penelitian. Kegiatan ini didahului dengan penyampaian materi oleh pembicara utama, Profesor Purnama Salura, yang akan menyampaikan pengantar tentang pentingnya riset arsitektural. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan masing-masing sesi berdasarkan kelompok bidang dan penghargaan skripsi terbaik. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dalam bentuk kajian karya ilmiah skripsi yang dipresentasikan dalam forum webinar riset arsitektural Skripsi Award 2021 yang diikuti oleh peserta baik di dalam maupun di luar Unpar. Dengan harapan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai bagian dalam proses pengembangan bahan pembelajaran, khususnya dalam kajian dan telaah arsitektural yang dikembangkan secara kontinu dan berkelanjutan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman arsitektur secara keseluruhan. Terima kasih tak terhingga kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang telah hadir pada acara webinar riset arsitektural ini, jurusan arsitektur Fakultas Teknik dan Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. Hartanto Budiwono, Profesor Purnama Salura selaku reviewer dari seluruh dosen dan mahasiswa panitia yang terlibat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Selamat berwebinar. Terima kasih Bapak Bahtiar Fauzi atas sambutannya. Berikutnya kepada Bapak Dodi Yudianto selaku Dekan Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Unpar untuk menyampaikan kata sambutan untuk acara ini. Kepada Bapak Dodi, dipersilakan. Ya. Yang terhormat, Bapak Dr. Rahadian Prajudi Herwindo,
selaku Ketua Jurusan Arsitektur. Yang terhormat Bapak Dr. Baktiar Fauzi selaku Kepala Program Sarjana Arsitektur. Yang terhormat Bapak Dr. Hartanto Budiono selaku Ketua Panitia Skripsi Award 2021 pertama. Yang terhormat Bapak Profesor Purnama Salura selaku pembicara utama hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu pengulas, Bapak Profesor Totok, Bapak Dr. Mukova, Bapak Dr. Suryamanto, dan Ibu Dr. Indah. Yang terhormat Bapak Ibu moderator dan rekan-rekan mahasiswa yang terlibat dalam kepanitiaan Skripsi Award 2021 pertama. Para penyaji, Bapak Ibu dosen, alumni, mahasiswa, dan para peserta lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama, mohon izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dari Pak Dekan, Pak Dodi Yudianto. Beliau berhalangan untuk memberikan sambutan di acara Skripsi Award hari ini karena bersamaan dengan acara lain yang juga diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan. Jadi sambutan dari Dekanat Fakultas Teknik Unpar hari ini diwakilkan kepada saya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada jurusan arsitektur, kepada panitia yang terdiri dari Bapak Ibu dosen dan mahasiswa jurusan arsitektur, serta Bapak Ibu pengulas atas kerja keras dan kerjasama yang luar biasa yang telah memungkinkan terselenggaranya acara hari ini. Meskipun dilangsungkan dalam kondisi pandemi yang membawa beragam keterbatasan, acara rutin ini yang merupakan kegiatan diseminasi hasil penelitian mahasiswa program sarjana arsitektur Unpar ini tetap dapat terselenggara dengan baik, bahkan makin meningkat kualitasnya dari masa ke masa. Dari yang awalnya terbatas pada internal Unpar, sekarang mampu menjadi ajang diseminasi pengetahuan bagi institusi maupun individu di luar Unpar. Dan Skripsi Award kali ini rasanya merupakan yang kedua kita melaksanakannya secara virtual, ya, secara daring. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi bukan hanya kami yang berada di Fakultas Teknik Unpar, namun juga bagi semua yang berada di luar Unpar, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di dunia arsitektur dan konstruksi. Tanpa berpanjang kata lagi, saya mewakili Dekanat Fakultas Teknik Unpar mengucapkan selamat melaksanakan acara Skripsi Award 2021 pertama ini. Semoga sukses. Terima kasih. Terima kasih atas kata sambutannya, Bapak Aldifra. Selanjutnya akan saya serahkan lagi kepada Bapak Aldifra untuk memoderatori jalannya sesi sambutan oleh Guru Besar Fakultas Teknik Prodi Arsitektur Unpar, Bapak Profesor Purnama Salura. Kepada Bapak Aldifra, dipersilakan kembali. Ya, terima kasih. Pembicara utama kita hari ini bukan tokoh yang asing bagi dunia arsitektur Indonesia. Ya. Beliau juga sekarang telah menjadi guru besar arsitektur Unpar. Beliau juga telah menjadi guru saya sejak dahulu saya kuliah di jurusan arsitektur Unpar, bahkan hingga sekarang beliau masih menjadi guru saya. Bapak Profesor Purnama Salura, sering dipanggil Pursal, Pak Pursal, menempuh studi sarjana di Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan. Beliau kemudian melanjutkan studi jenjang magister, program administrasi bisnis di Institut Teknologi Bandung, dan magister program arsitektur Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian menyelesaikan studi doktoral di Institut Teknologi Bandung di program studi arsitektur. Pak Pursal telah menduduki beberapa jabatan strategis di Universitas Katolik Parahyangan, seperti Sekretaris Program Studi Magister dan Doktor Arsitektur pada tahun 2027 hingga 2009. Kemudian dipercaya memangku jabatan Kepala Program Studi Magister dan Doktor Arsitektur pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Berbagai penghargaan telah beliau peroleh, meliputi penghargaan dosen peneliti terbaik Universitas Katolik Parahyangan tahun 2019 dan tahun 2020, juara pertama kompetisi arsitektur Asia Pasifik, Fasilitas Kebudayaan Jepang tahun 1990, dan juara pertama kompetisi Pusat Kebudayaan Sunda, pemerintah Jawa Barat, yang diselenggarakan oleh pemerintah Jawa Barat tahun 1984. Pak Pursal menghasilkan 11 buku ilmiah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir,
dan serta 30 artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. Pak Profesor Pursal juga terlibat aktif dalam berbagai organisasi profesi dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, diantaranya sebagai Ketua Komunitas Bidang Ilmu Sejarah, Teori Filosofi Arsitektur (STEFA), Ketua Pembina Yayasan Archi Humanum Indonesia, Ketua Forum Masyarakat Arsitektur Tradisional Indonesia atau FORMAT, anggota pendiri Asian Vernacular Architecture Network atau AVAN, anggota pendiri dan Ketua Komunitas Arsitektur Vernakular, anggota profesional Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, anggota tim penilai akredit Jabatan Akademik Dosen yang LDIC 4 Jawa Barat, anggota tim editor Jurnal Nasional Artex yang terakreditasi peringkat Sinta 2, anggota tim review Jurnal Permukiman Perumahan yang terakreditasi peringkat Sinta 2 juga, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT Kemendikbud, dan asesor sertifikasi dosen Kemendikbud. Area keahlian Profesor Pursal sendiri adalah di bidang makna dalam arsitektur dan teori serta metodologi perancangan arsitektur. Pada hari ini kita berkesempatan mendengarkan sharing dari Pak Profesor Pursal tentang riset arsitektural. Semoga bisa menambah wawasan bagi kami di sini, para alumni, lulusan, mahasiswa, dan juga Bapak Ibu dosen serta peserta yang hadir di sini. Kepada Pak Profesor Pursal, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Silakan. Selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga kita semua diberi kesehatan, dan terima kasih pada panitia yang telah memberi kesempatan untuk saya sekedar berbagi pemikiran. Ini terima kasih nih buat Pak Bahtiar, Pak HB yang maksa-maksa. Mungkin kita santai saja ya. Terima kasih juga Aldi tadi, bacaannya panjang banget, mestinya pendek aja Pak Aldi ya. Ini saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di sini, boleh ya Pak Aldi ya? Silakan, Pak. Oke. Rekan-rekan ini yang ada yang saya kenal, ini sobat saya yang saya hormati, Mas Toto, kemudian Mas Mukova ada juga di sini, lalu Mas Suryamanto dan Ibu Indah, serta teman-teman sekalian dari Unpar ya. Baik, saya nggak mau panjang-panjang, saya akan mulai saja ya. Jadi pembicaraannya sih singkat saja. Ada 3 gitu, saya bagi dalam 3. Yang pertama riset arsitektural, kedua tingkat pencapaian riset arsitektural, lalu tentang ilmu arsitektur. Nah, tentu ini menurut pendapat saya. Jadi yang bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Karena dalam arsitektur, jika kita kumpulkan gitu 9 orang arsitek ini dari Unpar gitu kita kumpulkan, lalu kita tanya pendapatnya tentang arsitektur, mungkin niscaya bisa keluar 18 pendapat yang berbeda, karena tiap orang selalu mengajukan minimal 2 pendapat. Itu biasa. Ya menurut saya ini biasa-biasa saja, karena sekarang zaman post-truth gitu, pendapat keliru bisa jadi benar, bahkan sebaliknya pendapat benar bisa dituduh menyesatkan. Begitu. Kita mulai ya. Pertama, saya awali dengan riset arsitektural. Saya mohon waktu hanya sebentar Pak Aldi ya, ini singkat saja. Nah, ada pertanyaan buat saya yang selalu menggantung sejak dulu, sejak membimbing skripsi sekian lama gitu, mulai dari rambut saya panjang sampai sekarang botak, nggak ada rambutnya sama sekali. Itu ada beberapa pertanyaan yang sering sekali saya tanyakan pada diri saya sendiri. Pertama, apakah kalau kita ikut skripsi itu hanya sekedar, atau riset skripsi itu hanya sekedar syarat lulus sarjana? Ini benar-benar pertanyaan mendasar, karena kadang-kadang zaman sekarang sekolah tuh kita cuma yang penting lewat gitu. Nah, ini padahal kita ingin melakukan research. Yang kedua, ini sistem pendidikan kita menuntut semuanya serba IP, sedikit-dikit IP.
Indeks prestasi itu menjadi sangat penting sehingga lalu ada kecenderungan, ini belum tentu benar ya, ada kecenderungan nilai A itu jauh lebih penting daripada kita melakukan research yang benar. Ini problem ya, mungkin ya, saya pikir problem tidak hanya di Unpar tapi di semua sekolah, karena sistem pendidikan kita bukan mencari what is the best gitu, apa yang baik untuk research, tapi justru IP yang diutamakan. Yang ketiga, apakah skripsi award itu mendapatkan sebuah award? Ini kan zamannya award ya. Apakah mendapatkan sebuah award itu lalu menjadi sebuah sebuah kebenaran atau suatu hal yang lebih penting daripada pemahaman akan ilmunya itu sendiri? Kita capek-capek sekolah, tapi kita hanya lewat saja. Kalau bisa dapat A, lalu kalau bisa kita dapat skripsi award. Karena skripsi merupakan ujung bagian dari pendidikan sistem pendidikan di arsitektur. Oke, saya tidak tahu. Ini pertanyaannya saya tanyakan pada diri saya sendiri. Moga-moga juga bisa menjadi pertanyaan buat Anda sekalian. Mari kita masuk pada mitos riset arsitektural. Pendapat-pendapat ini saya kumpulkan dari berbagai sumber, dari kawan-kawan, juga dari internet. Saya mencoba menyajikannya secara sederhana saja. Mitos pertama ini ya, googling itu research. Ini mahasiswa kan sukanya gini, dia googling saja, lalu dia anggap itu sebuah research. Lalu kemudian Kopas, waduh ini kerjaan yang paling enak, ini kopi yang paling enak, itu kopi yang paling harganya paling murah tapi paling nyaman itu Kopas. Kerjaan orang lain di Kopas lalu dijadikan tidak ada narasi sama sekali bahwa ini mengambil dari mana, itu disebutnya research. Jadi googling is a research, copy paste is also a research. Lalu kemudian ada juga beberapa kawan saya yang merasa, saya ini perpustakaan berjalan, jadi saya sudah melakukan research dalam diri saya sendiri-sendiri, inherent katanya research itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul gitu, yang nggak tahu, saya juga merasakan bahwa pertanyaan ini kerap kali muncul dalam benak saya. Jadi mitos pertama, orang mengatakan bahwa pengumpulan informasi itu research, itu mitos. Bukan, pengumpulan informasi hanya mengumpulkan informasi. It is not a research at all. Sama sekali bukan. Itu mitos pertama ya. Pengumpulan informasi adalah research. Mitos kedua ada beberapa pertanyaan. Ini khusus untuk arsitek. Arsitek itu kerjanya merancang, mendesain. Tidak perlu research. Buat apa research? Toh kita intuitif dari kepala kita sendiri keluarnya. Arsitektur itu. Ya. Bangunan, desain kita itu keluar dari kepala kita, betul-betul intuisi kita. Nah, kemudian kalau kita mengumpulkan data untuk merancang, saya mau merancang misalkan istana kepresidenan, gitu. Saya mau merancang istana kepresidenan, lalu ketika saya mengumpulkan data, saya sudah merasa bahwa itu sebuah riset. Loh, saya pakai riset loh. Padahal kita tahu tadi ya, mengumpulkan data itu bukan research sebenarnya. Tapi sebagian besar arsitek karena pendidikannya arsitektur, saya juga mendapatkan pendidikan seperti itu. Tidak ada skripsi zaman dulu, ujungnya adalah merancang, membuat desain seperti TGA tugas kalian gitu. Sehingga lalu merancang menjadi suatu hal yang paling hebat, lalu kita katakan bahwa merancang itu sudah research. Lalu arsitektur itu atau arsitek itu keahlian, makanya ada sertifikat keahlian. Tidak perlu research lagi. Ini hebat sekali, terutama kita ya, terutama saya ini, intuisi praktisi itu sudah research dianggapnya. Otomatis karena saya sudah punya intuisi praktisi, lalu itu sudah menjadi sebuah research. Boleh diakui sebuah riset. Nah, ini mitos kedua. Mitos pertama tadi pengumpulan data itu research. Mitos kedua itu merancang itu research. Bahkan RIBA di Inggris sudah jelas-jelas mengatakan bahwa merancang itu tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah research. Silakan baca nanti, buka saja lamannya RIBA. Kenapa? Ada penjelasannya panjang lebar, tapi kita tidak usahlah menjelaskan itu di sini. Ada mitos ketiga, ini menarik juga.
Saya sudah lama mengajar, sekian lama mengajar, berpuluh-puluh tahun saya mengajar, almost 20 years, 30 years gitu. Dan itu riset, itu mengajar itu research. Lalu membimbing tesis, membimbing disertasi, oh ini kan riset. Iya, yang researchnya kan mahasiswanya, gitu ya sebenarnya. Yang membimbing kan enggak research, dia hanya menjadi promotor atau pembimbing atau co-promotor atau co-pembimbing. Nah, ini yang paling sesat lagi. Common sense itu kadang-kadang disebut sebuah research. Ini common sense ini hasil sebuah research. Ini yang tentu perlu kita luruskan ya. Jadi mitos ketiga, mengajar sama dengan research. Kita kembali lagi jadi mitos pertama, mengumpulkan informasi itu research, lalu kemudian merancang itu research, dan mengajar itu research. Ini tiga butir hal yang sangat menurut saya penting dikemukakan karena pendapat kawan-kawan saya masih seperti itu, gitu ya. Saya tidak tahu ini benar atau salah. Saya hanya mengemukakan pendapat yang saya ambil dari beberapa universitas, terutama dari RIBA dan dari UIA yang kita acu, gitu ya. Unpar mengacu pada UIA. Baik, apa sih sebenarnya research itu? Ini common features of research. Ada sebuah proses dalam research itu. Proses ini baku. Kita harus memilih topik, kemudian kita mencari background-nya, ya, fenomena-fenomena yang ada, lalu sesudah fenomena kita harus menghadapkan pada isunya, kemudian kita memilih research question-nya, pertanyaan penelitiannya, lalu kemudian mendevelop a tentative thesis, find out, sudah itu evidence-nya, search, evaluate evidence-nya, udah itu kita analyze ulang sehingga lalu di ujungnya baru kita membuat sebuah conclusion. Atau perputaran yang di sebelah kanan. Satu, identifying the problem, lalu review the literaturnya, setting research question, perputaran ini terus-menerus. Jadi ini persyaratan research. Jadi ketika kita melihat tadi, merancang tentu bukan research karena dia tidak ada pertanyaan-pertanyaan penelitian dan lain sebagainya. Walaupun sekarang sudah dimulai dikembangkan design research namanya, tapi bukan merancang sama sekali. Tentu ini sudah dipelajarkan oleh Anda sekalian gitu ya. Jadi saya sih masih mengacu pada hal yang sangat konvensional, research itu baku sekali, ada aturan-aturan dasarnya yang pasti bisa diikuti dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menarik, ini saya coba tampilkan. Mengidentifikasi fenomena research itu sedikit saja ya, berarti kita mampu atau saya mampu untuk memisahkan fakta penting dari sekedar gosip. Dalam latar belakang itu kadang-kadang banyaknya isinya gosip atau bahkan isinya sudah ada pendapat kita yang value laden gitu. Kita sudah berpendapat, sudah memihak. Mestinya mengidentifikasi fenomena itu kita tidak boleh memihak di dalam. Tapi sering saya temukan hal-hal seperti ini. Lalu melakukan studi literatur itu menurut saya berarti bahwa saya sadar saya tidak yang paling benar. Sehingga lalu saya perlu pemikiran orang lain. Ini yang paling penting. Ketika saya sadar bahwa saya tidak paling benar, saya butuh pendapat-pendapat orang lain seputar isu yang akan saya angkat. Demikian juga ketika kita mengelaborasi hasil bacaan, ini yang paling penting ya. Saya itu mengapresiasi pendapat lain, orang lain. Bukan lalu mengakuinya sebagai tulisan saya, seakan-akan itu tulisan saya. Tadi saya telah ungkapkan juga tadi tentang Kopas tadi ya. Nah, melakukan studi literatur itu berarti kita harus membaca yang benar. Bukan kita mengambil dari sumber-sumber kedua, sumber-sumber ketiga. Itu bukan research namanya. Itu hanya memindahkan studi literatur ke dalam tulisan saya. Saya juga melakukan ini tentu ya. Dulu juga saya tidak bisa. Jadi kalau saya membuat studi literatur, semakin banyak yang saya bahas walaupun tidak berhubungan, lalu saya merasa itu menjadi hebat. Jadi kuantitas menjadi penting, padahal tidak ada hubungannya dengan isu saya. Nah, ketika saya menganalisis, menginterpretasi kasus studi, berarti saya tidak hanya mengkritisi pendapat orang lain. Ini yang menurut saya paling penting, juga mengkritisi diri saya sendiri. Bagaimana sih sebenarnya pemahaman saya terhadap literatur yang telah
dilakukan atau research yang telah dilakukan, lalu saya mengkritisi diri saya, oh iya ya kalau gitu pemahaman saya belum sampai sana, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kata lain, kualitas hasil riset yang saya lakukan itu merupakan refleksi sikap etika saya. 4 pokok yang saya sebutkan tadi sebelumnya, ini merupakan dasar-dasar dari etika yang sangat penting dalam melakukan research. Saya ingin menyampaikan, ingin mengingatkan kembali pada para mahasiswa tentu bahwa etika itu menjadi sangat penting. Etis menjadi hal yang sangat penting dalam research, gitu ya. Seorang researcher boleh salah, tapi dia tidak boleh bohong. Apa saja bohong itu? Saya ambil punya orang lain, tidak saya akui, itu bohong. Lalu saya berkata bahwa ini menurut si A, padahal si A nulisnya beda. Itu juga bohong. Nah, ethics ini menjadi sangat penting agar kita mendapatkan hasil research yang baik. Riset arsitektur yang baik itu harus dimulai dari intensi awal yang baik. Intensi awal maksudnya keinginan kita ya, langkah-langkah yang benar. Jadi etika menurut saya sangat penting dalam research. Sehingga lalu saya usul ini pada pengelola skripsi, perlu diberikan pelajaran etika research yang benar, ya, etikanya. Jadi intention yang full of ethics itu menjadi sangat penting menurut saya. Selalu pertanyakan diri sendiri. Saya selalu sampai sekarang, sampai saat ini, saya selalu mempertanyakan diri saya sendiri. Bagaimana sih riset saya dalam bidang arsitektur berkontribusi positif terhadap praktik atau teoretik atau konsep atau gagasan arsitektural dan lingkungan sekaligus, karena kita tidak pernah lepas dari lingkungan. Bukannya lalu kita justru berkontribusi positif pada ilmu lain. Ini yang masih sering kita temukan. Kita selalu memulainya dari ilmu lain, nanti akan saya jelaskan. Memulai dari ilmu lain, lalu kita berkontribusi justru pada ilmu lain. Walaupun memang saat ini ada 2 pendapat yang berbeda. Yang pertama sangat tajam pada core arsitekturalnya, lalu yang kedua justru kita malah menyasar ilmu-ilmu yang bersinggungan dengan arsitektural. Jadi ada 2 pendapat yang menurut saya sah-sah saja sih. Ada yang makin meluaskan disiplin yang harusnya tajam, lalu diluaskan disiplin itu, wawasan yang harusnya luas, tapi disempitkan wawasan itu. Ini kadang-kadang berbeda pendapat. Nah, saya akan masuk pada tingkat pencapaian riset arsitektural yang kedua ya. Apa sih sebenarnya? Karena kita masih mengikuti dikti gitu ya, dikti, SN dikti, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentu harus berbeda. Nah, saya menemukan fakta-fakta yang sangat menarik ketika saya melakukan pembimbingan gitu. Skripsi saya rasanya seperti skripsi, oke. Tapi skripsi saya rasanya kadang-kadang seperti tesis. Kenapa? Tentu ini baik ya, menurut saya mungkin baik. Seorang yang telah melakukan studi S2 lalu ingin mencoba menerapkan studi itu, tapi mungkin tempatnya mestinya di tempat S2 juga, bukan di S1. Jadi kadang-kadang skripsi itu rasanya sudah rasa tesis betul-betul. Sedangkan ada juga yang baru lulus S3 gitu, lalu skripsinya, disertasinya, gagasannya dituangkan begitu saja untuk anak-anak S1. Jadi banyak sekali yang saya temukan skripsi rasa tesis, skripsi rasa disertasi, bahkan sampai lupa ini skripsi, ini tesis, disertasi sama saja isinya. Misalkan menggunakan sebuah pendekatan yang lalu digunakan sampai disertasi. Jadi ada juga sih tesis rasa skripsi dan disertasi juga rasa skripsi, ada juga. Ini yang tentu harus kita hindarkan bersama ya, harus kita galang bersama, lalu kita perlu mempertanyakan pada diri sendiri. Nah, ini SN Dikti, saya cuplik saja sederhana ya. Yang sebelah kiri S1, sebelah tengah S2, sebelah kanan S3. Kenapa gambaran ini saya ungkapkan, saya berikan, supaya Anda paham juga. Jadi kalau diminta lebih, tentu ya jangan lebih lah gitu ya, pas saja. Kata kuncinya yang pertama, ini keterampilan umum ya, keterampilan khususnya bisa beda-beda. Keterampilan umum yang diminta oleh pemerintah kita lewat pendidikan tinggi. Pertama, S1 harus mampu menerapkan, kata kuncinya. S2 mampu mengembangkan, sedangkan S3 menemukan
atau dan mengembangkan. Jadi, pertama, S1 itu betul-betul menerapkan. Lalu kedua, tentu akumulatif. Menerapkannya masih ada, tapi penekanannya, highlight-nya pada mengembangkan. Mengembangkan apa? Tentu keilmuan arsitektur, gitu ya. Bukan keilmuan lain, bukan keilmuan psikologi, bukan keilmuan film, bukan keilmuan konstruksi sipil, bukan juga tentu. Jadi keilmuan dalam arsitektur. Sehingga lalu pada S3 yang diharapkan menerapkannya sudah ada, kumulatif mengembangkannya juga sudah ada, lalu menemukan. Mari kita lihat di sini ada tingkat pencapaian yang berbeda yang diminta oleh Dikti. Silahkan baca ulang lagi SN Dikti seperti apa. Jadi sekali lagi pada skripsi kata kuncinya yang utamanya menerapkan. Kalau kita kita teguh gitu, kita patuh taat asas dengan ini, tentu tidak ada skripsi rasa disertasi dan tesis rasa skripsi gitu tidak akan ada. Baik, moga-moga ini bisa menjadi masukan juga. Nah, skripsi arsitektural itu menerapkan pemikiran yang logis. Ini saya pinjam saja kata-kata Dikti, logis, kritis, sistematis, inovatif, tentu dalam konteks implementasi rancangan ilmu arsitektur. Jadi hasil Anda, manfaatnya harus bisa dipakai untuk merancang ketika kita menerapkan, gitu ya. Sederhananya seperti itu. Jadi sederhana kalau Anda meneliti dalam riset riset skripsi, Anda tidak bisa digunakan sebagai masukan untuk menerapkan pemikiran gitu atau implementasi rancangan, ya kelihatannya harus kita sampai ke sana gitu. Karena itu permintaan dari Diktinya. Sedangkan untuk tesis itu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks penelitian. Yang disebut penelitian itu dimulai pada S2. Menurut SN Dikti, bukan kata saya. Dulu juga kita pernah riset skripsi pertama dulu Pak Suartono Susilo almarhum yang membuatnya. Ya, Pak Suartono sering menyebutkan ini bukan penelitian skripsi itu, tapi investigasi. Jadi penerapan sesuatu teori atau konsep gagasan, gitu ya. Saya nggak ngerti apakah memang seperti itu. Mungkin itu perlu dibicarakan ulang karena kelihatannya kalau kita mengacu pada SN Dikti yang ada tadi yang sudah saya uraikan. Berikutnya disertasi itu menemukan teori, konsepsi ya, bukan konsep, gagasan ilmiah yang logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks penelitian yang tentu berkontribusi pada menemukan ilmu arsitektur yang baru. Mestinya seperti itu. Tapi ya, kan susah ya kalau yang ideal tuh. Biasanya kita di bawah ideal sajalah. Gitu. Oke, ilmu arsitektur. Ini pendapat saya ya. Ini boleh keliru, boleh dibantah, dan tidak pasti benar. Sekali lagi, saya tidak pernah berkata benar, hanya sebagai sebuah masukan. Aspek esensial dalam berarsitektur, saya mulai dengan ada manusia sebagai pembuat. Dan arsitektur itu harus digunakan untuk ruang beraktivitas. Kalau kita membuat sebuah patung ayam gitu, patung bebek, atau bahkan patung Garuda, mungkin kita tidak berintensi untuk membuat sebuah ruang beraktivitas, tapi berintensi membuat sebuah monumen, berbeda ya. Lalu kemudian ruang beraktivitas itu harus dilingkupi ya, harus ada elemen pelingkup. Kalau Anda cari di KBBI tidak ada pelingkup, adanya kata melingkup atau lingkup. Tapi nggak apa-apa lah kita gunakan elemen pelingkup ruang beraktivitas sehingga lalu keduanya menjadi satu kita sebut bangunan gitu. Kemudian dia kembali lagi pada manusia sebagai pembuat sekaligus sebagai pengguna dan pengamat. Jadi manusia menjadi sangat penting. Nah, lalu kemudian kita menyebut ruang beraktivitas itu dengan fungsi. Fungsi ini masih abstrak ya, kata-kata abstrak. Elemen pelingkup itu kita sebut dengan bentuk yang melingkupi fungsi. Sekali lagi, jadi bukan hanya bentuk, tapi bentuk yang melingkupi fungsi. Jadi ada kegiatan di dalamnya, ada ruang di dalamnya. Oleh sebab itu kita sebut arsitektur selalu berangkat dari ruang yang dilingkupi. Gitu ya. Ruangnya tidak akan kerasa kalau tidak ada pelingkupnya. Demikian. Nah, lalu kemudian apa yang dibuat oleh tadi
manusia sebagai pembuat, sebagai pengguna dan pengamat, itu manusia itu memberi arti atau memberi makna terhadap apa yang dibuatnya dan apa yang dilihatnya. Gitu. Nah, lalu jangan lupa kita ada konteks alam dan konteks budaya. Tapi ini sikap kita, cara kita melihat. Bisa saja saya melihat saya memisahkan diri dengan konteksnya. Sehingga lalu bentuk bangunan di luar yang indah sekali itu, yang meliuk-liuk, lalu saya bawa ke Indonesia. Itu artinya saya melepaskan diri atau putus hubungan dengan konteks. Gitu. Jadi arsitektur bisa portable. Kadang-kadang ya. Kita melihat banyak sekali arsitektur di Indonesia yang justru mengambil bentuk dari luar yang dia tercerabut dari akarnya. Tidak peduli konteks, tidak ada kaitan satu sama lain. Nah, lain halnya, ada juga arsitektur yang berusaha sesuai dengan konteks, gitu ya. Sesuai saja cukup dengan konteks. Jadi tadinya ada, arsitekturnya ada, tapi dia belum mengada. Ketika dia masuk menyesuaikan diri dengan konteksnya, baru dia mengada. Jadi baru dia eksis. Eksis itu apabila dia sesuai dengan konteksnya. Tapi yang lebih hebat lagi justru yang harus kita tingkatkan, yang harus kita kedepankan sekarang, bagaimana kita meningkatkan nilai konteksnya. Bagaimana kita meningkatkan nilai budaya yang ada, nilai buatan manusia yang ada, lalu nilai-nilai alam yang ada. Sehingga lalu perputarannya akan sustain ya, akan berkelanjutan. Oke, dari fungsi bentuk makna tadi, ini yang paling penting tadi ya, fungsi itu harus etis, harus dengan penuh kejujuran. Ya, jadi berangkatnya, filsafat dasarnya harus etis dan kejujuran. Lalu bentuk itu harus logis dan humble. Kenapa? Karena dia selalu berada dalam konteks yang lain. Dia harus humble. Kemudian makna atau interpretasi tentang arti yang dia berikan terhadap fungsi dan bentuk tadi harus mencakup manusianya. Jadi harus human. Unpar punya logo namanya humanum, gitu ya. Itu ujung dari pencapaian manusia. Nah, sintesis dan analisis yang dipelajari dalam arsitektur itu, gitu ya, itu 3 itu, tentu itulah kita belajar teori atau belajar metode, belajar konsep, belajar prinsip. Prinsip apa? Menganalisis, menyintesis, lalu merelasikan ketiganya dalam konteks tertentu. Itulah cara-cara yang tetap kita lakukan. Jadi cara-cara itu yang diberikan pada S1, pada S2, dan pada S3. Yang lalu cara-cara itu tadi, caranya itu untuk menerapkan, caranya itu untuk mengembangkan, lalu cara-cara bagaimana menemukan yang baru. Sebenarnya cara-cara itunya. Jadi bukan fungsinya sendiri bentuknya, tapi bagaimana relasi antara ketiganya. Nah, kalau kita mulai dari ilmu lain, ini yang saya sering dapatkan di pasca gitu, mungkin di S1 juga ada. Kita mulai dari ilmu lain, lalu kita pinjam ilmu lain itu untuk masuk ke dalam arsitektur. Arsitektur niscaya hanya sebagai sebuah objek. Sering banget ini. Jadi yang kita kembangkan bukan ilmu arsitekturnya, tapi arsitektur hanya kita jadikan objek. Saya tidak akan memberikan contoh-contoh, tapi ini terjadi sering sekali. Sehingga lalu orang bertanya, ini penelitian boleh nggak, bisa tidak dilakukan dalam keilmuan lain? Jika bisa dilakukan pada bidang lain atau disiplin ilmu lain, tentu tidak spesifik penelitian arsitektur, tidak spesifik riset arsitektural. Riset arsitektural bukan dimulai dari keilmuan lain dan arsitektur hanya dijadikan objek. Mari kita sepakati hal ini karena ini menjadi sangat penting. Riset arsitektur harus dimulai dari ilmu arsitektur itu sendiri. Bagaimana relasi antara fungsi, bentuk, ya. Bagaimana kita memaknainya, harus kita mulai dari sana. Lalu kita luaskan. Jadi dia bermanfaat utamanya untuk praktik teoretik arsitektural, lalu boleh juga bermanfaat, bisa digunakan oleh ilmu-ilmu lain, tapi bukan sebaliknya. Nah, saya mengusulkan selalu hal seperti ini. Kita mulai dari sana, lalu menyebar, sehingga lalu apa yang kita temukan, itu mungkin di pasca gitu, yang kita temukan itu justru bisa bermanfaat buat ilmu budaya, bisa bermanfaat buat etnometodologi, gitu ya. Ini dari sudut pandang arsitektur. Nah, riset arsitektural pada skripsi. Saya kembali pada pertanyaan awal tadi. Ini saya akan mengakhiri presentasinya. Apakah benar sekedar alat suruh sarjana saja? Apakah benar nilai itu jauh lebih penting dari research-nya?
apakah skripsi award lebih penting dari pemahaman ilmu? Ini pertanyaan yang saya lakukan pada saya ketika saya membimbing, dan saya juga saya harap Anda juga para peserta bertanya pada diri Anda. Kurang lebih seperti itu Pak Aldi. Jadi terakhir saya tutup dengan research ini ya, ini agak nyinyir sebenarnya. Research is a method to keep ourselves from lying to ourselves. Kadang-kadang research itu sarana kita untuk berbohong. Sehingga tidak boleh, intensinya harus etika tinggi, sehingga lalu kita menganggap riset arsitektur merupakan sebuah cara agar kita tidak bisa berbohong pada diri kita sendiri. Terima kasih Aldi. Saya kembalikan, makasih banyak. Terima kasih buat semuanya atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Pur. Plus dulu buat Pak Pur nih. Sama-sama Pak. Pak. Menarik ya Pak. Jadi bahwa kegiatan riset itu baik di secara umum ataupun khusus di bidang arsitektur itu sebenarnya tadi bukan hanya mengasah menambah wawasan, pengetahuan atau mengasah keterampilan kita ya, tapi juga sebenarnya mengembangkan kepribadian atau karakter diri kita sendiri gitu dalam hidup dimanapun atau di bidang apapun kita bekerja. Gitu. Jadi menarik. Jadi mungkin saya ingin buka kesempatan dulu mungkin untuk pertanyaan, sesi tanya jawab nih dari hadirin, bisa langsung dinyalakan kameranya, mungkin sambil angkat tangan atau menulis di kolom chat. Mungkin ada dulu dari pertanyaan dari hadirin. Kalau nggak ada, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari hadirin, saya yang mungkin ingin nanya ya. Oh iya Pak Aldi, silakan. Mungkin sekilas saja. Kalau menurut Pak Pur sendiri, kira-kira apa ya? Kalau di dunia profesi arsitek sendiri, posisi riset itu sekarang bagaimana? Karena kita tahu di beberapa konsultan di luar maupun di Indonesia itu mereka sudah punya departemen, divisi, atau bahkan perusahaan riset sendiri gitu. Misalnya kalau di luar mungkin contohnya yang punyanya Rem Koolhaas ya, dia punya, selain punya OMA yang konsultan, dia punya AMO juga. Nah mungkin sedikit sharing tentang kondisi tersebut gitu, bagaimana kira-kira posisi riset di praktek arsitektur RAL sekarang atau profesi arsitek gitu. Terima kasih Pak. Baik, makasih Aldi. Ini pertanyaan yang menarik untuk para profesi ya. Saya juga kebetulan kan juga seorang profesional juga ya, jadi saya juga masih mendesain. Tapi memang kita merasakan bahwa sebenarnya kalau kita mengacu pada research yang dilakukan, itu kan research ada berbagai macam ya. Kalau kita lihat tipe research, salah satunya ialah tipe research produk, gitu, membuat sebuah produk baru. Gitu. Kita bisa menyebutkan seperti itu. Jadi kalau kita lihat tipe research macam-macam, salah satunya ya tadi membuat sebuah produk baru. Nah, membuat sebuah produk baru itu yang kira-kira hampir dekat dengan ketika kita merancang. Problemnya, kalau kita membuat sebuah produk baru itu, kita bisa melakukan riset apa yang disukai oleh banyak orang secara kolektif ya, sekali lagi kolektif. Tapi arsitek, ilmu yang sangat individual. Ketika saya merancang atau Aldi merancang, Aldi sudah sangat terkenal begitu, lalu merancang, orang mempelajari bagaimana Aldi merancang, hanya menciptakan, ya hanya sekali lagi hanya menciptakan Aldi baru gitu. Karena sangat individual dan pengetahuannya sangat intuitif dan tacit. Tacit itu akan sangat sulit diikuti oleh orang lain. Salah satu persyaratan dasar dari research dengan mudah diikuti oleh orang lain. Itu yang menjadi hal yang sangat penting. Yang akhir-akhir ini komunitas desain, terutama bukan hanya arsitektur, mulai mencoba memasukkan pekerjaan desain itu sebagai sebuah research. Kalau saja kita masih berpatokan pada research itu, kita harus membuat sebuah pertanyaan penelitian, lalu di ujungnya kita harus membuktikan, ya, dan lain sebagainya. Tentu peristiwa merancang itu sangat individual, tidak bisa kita lakukan untuk kita tidak bisa dia diakses dengan research yang baku, gitu ya, peraturan-peraturan research yang baku. Jadi menjadi hal yang sangat penting sekali ketika
seorang profesional terutama, dia tidak membuat bubble, tidak membuat gelembung pada dirinya sendiri seakan-akan lalu saya bikin sesuatu dan orang lain tinggal memaknai gitu, yang sekarang zamannya gitu. Mestinya kan dia bikin buat orang lain, bukan buat dirinya sendiri. Saya kutip pertanyaan Korbu ketika ditanya oleh masyarakat gitu, wartawan. Korbu, Anda sebenarnya ketika bikin desain itu buat Anda sendiri atau buat penggunanya sih sebenarnya? Korbu jawabnya sinis saja. Apakah Anda hal-hal seperti itu ditanyakan? Seorang master builder ya buat dirinya sendiri. Nah, ini pertanyaan kita kan, saudara. Arsitek itu sekarang mau bikin buat orang atau buat saya? Kan arsitek selalu mengagung-agungkan, mesti ada ciri, mesti ada identitas saya. Padahal nggak ada. There are no such identity in the world gitu ya. Semuanya tuh hanya perkembangan dari yang sebelumnya. Nah, selama arsitek ya, bukan arsitektur, atau pengajaran arsitektur masih mengedepankan identity, masih mengedepankan bahwa saya inilah khas punya saya, artinya kita belum bisa melakukan research. Karena riset itu harus bisa digunakan, harus bisa diikuti, dan bisa menjadi pengetahuan kolektif. Einstein membuat sebuah teori yang dipakai oleh semua orang, itu ilmu alam tentu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi ya seperti itu Ardi. Pertama, akan sulit kalau dimasukkan karena RIBA sendiri sudah melakukan penelitian tentang itu, bahkan kita juga sudah melakukan penelitian tentang design research. Kedua, justru saya ingin menghimbau gitu para teman-teman minimal gitu kalau bisa melakukan riset apakah dampak dari desain saya pada masyarakat itu menjadi menarik sekali. Mungkin itu tugas kita kali ya di akademisi. Demikian Aldi. Ya, terima kasih Pak Pur jawabannya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih buat panitia, ini buat rekan-rekan saya ini, sobat-sobat saya, Kang Mas saya ini, Kang Mas Toto, Kang Mas Mukova, Mas Suryamanto, dan Mbak Indah. Terima kasih loh sudah berpartisipasi selalu di Unpar. Juga buat rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak buat semuanya. Ya, demikian presentasi dari Pak Pur. Sekarang acara saya kembalikan ke MC lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Purnama Salura dan Bapak Aldifra Lukman atas sesi sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke ruang breakout masing-masing untuk menyaksikan presentasi dari para presenter. Selamat datang kembali di ruang utama acara Skripsi Award 2021 periode 1. Kita telah menyaksikan tadi presentasi dari para presenter yang makalahnya, skripsinya memiliki nilai-nilai terbaik. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemberian kesan dan pesan oleh para pengulas. Saya akan mulai pertama-tama dari ruang 1 oleh Bapak Dr. Muhammad Mukova untuk memberikan kesan dan pesan. Ya, terima kasih Mbak Tessa. Selamat siang semuanya, Bapak-bapak dosen, Ibu-ibu dosen, dan seluruh mahasiswa dan peserta. Untuk yang kedua kali kalau nggak salah ya, acara Skripsi Award ini diselenggarakan secara daring, dan menurut saya penyelenggaraan acara Skripsi Award secara daring berhasil dengan baik ya. Artinya semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun daring. Dan kali kedua ini tetap lebih baik. Kepada para mahasiswa yang mengikuti Skripsi Award ini, saya merasa ada peningkatan, khususnya ya, di kelompok kami, dan itu tentu menjadi satu poin plus kepada mahasiswa yang peserta yang mengikuti acara Skripsi Award ini. Ada satu hal yang hilang di kelompok kami, yaitu pada periode ini tidak ada makalah yang membahas tentang Feng Shui ya. Biasanya ada topik tentang Feng Shui. Ini atau periode ini tidak ada gitu.
yang menarik kedua adalah pada pelaksanaan penelitian saat ini karena pandemi, maka mahasiswa atau peserta skripsi award ini melakukan proses penelitiannya juga secara daring ya, karena maksud saya secara terbatas karena ada protokol ya, protokol pandemi. Dan tadi ada yang menyampaikan suka dukanya ketika pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan secara daring. Namun begitu, saya tetap memberikan apresiasi karena hasil dari proses ini tidak mengurangi kualitas begitu. Saya melihat mahasiswa mempunyai plan B untuk melaksanakan field study, kegiatan lapangan, dengan satu kondisi-kondisi yang tidak sama ketika sebelum pandemi ya. Di kelas kami atau di kelompok kami ada hal yang menarik dari skripsi yang dikerjakan oleh mahasiswa, yaitu menggarap atau memilih seni tari sebagai satu aspek dalam penelitian ini. Jadi melihat relasi antara gerakan-gerakan tari terhadap pembentukan ruang kota. Nah, ini saya pikir sebagai satu lompatan ide bagi mahasiswa untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Jadi artinya apa? Artinya ada banyak gagasan yang bisa dikembangkan dalam penelitian arsitektur dengan memilih topik-topik yang memiliki kebaruan yang bagus gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti acara ini, luar biasa dan patut dipertahankan bahkan dikembangkan sehingga kompetensi Anda semua sebagai lulusan Prodi Arsitektur Unpar tetap terjaga dan bahkan lebih baik. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih atas pesan dan pesannya, Bapak Menkopat. Berikutnya dipersilakan kepada Bapak Dr. Suryamanto untuk menyampaikan pesan dan pesannya. Ada Bapak Suryamanto, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Tessa. Selamat siang Bapak Ibu semua dan rekan-rekan mahasiswa ya, serta para tamu undangan yang ikut menyaksikan ya Skripsi Award di Arsitektur Unpar. Bagi saya SA Skripsi Award ini juga berarti semangat akademik ya, bukan hanya award tetapi menggambarkan semangat akademik bagi arsitek ya untuk mengembangkan dirinya begitu ya. Jadi Skripsi Award ini memberikan bagaimana semangat akademik untuk meningkatkan budaya meneliti ya. Sejak dari S1, sejak dalam proses belajar menerapkan ilmu-ilmu arsitektur dalam rancangan, budaya meneliti ini sudah ditanamkan. Saya rasa ini satu semangat yang luar biasa dan sangat baik ya bagi generasi muda kita ya, generasi yang paling berenergi, paling powerful begitu ya, menjadi motor penggerak bagi pembangunan. Nah, lebih lanjut di dalam budaya meneliti ya,
kita tidak bisa lepas dari keterampilan meneliti. Nah, beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam keterampilan meneliti adalah kemampuan untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan mempresentasikan data, begitu ya. Nah, di sini saya sudah mengikuti beberapa kali ajang skripsi award ini ya, dan makin lama semakin baik begitu ya kemampuan dari generasi muda kita, sangat mengembirakan ya. Tentunya di balik kerja keras mahasiswa juga ada dosen-dosen dan penyelenggara program studi fakultas begitu ya, dan pimpinan perguruan tinggi yang ada di belakang tersebut yang memberikan angin bagi berkembangnya semangat akademik tersebut begitu ya. Nah, budaya meneliti tadi seperti yang saya sampaikan ini sebagai budaya ilmiah begitu ya. Dengan kemampuan keterampilan meneliti yang meningkat ini meningkatkan kualitas dari hasil-hasil penelitian tersebut begitu ya. Jadi saya sangat berharap bahwa semangat akademik ini melalui ajang skripsi award ini bisa terus dikembangkan karena ini akan menjadi sarana untuk mengangkat terus kualitas hasil penelitian di bidang arsitektur begitu ya. Nah, selain itu ada faktor lain yang juga berperan di dalam suksesnya semangat akademik ya, pengembangan semangat akademik ini adalah kreativitas begitu ya. Kreativitas ini salah satu kemampuan yang biasanya menjadi andalan bagi arsitek begitu. Kreativitas insan peneliti itu ya untuk mencari riset gap baru begitu ya, sehingga merambah pengetahuan-pengetahuan baru yang belum terungkap begitu ya, belum terungkap di dalam arsitektur. Saya lihat dari hasil-hasil penelitian tahun ini ya, sudah ada bibit-bibit riset gap baru begitu yang sangat menarik begitu ya. Seperti sebagai contoh tadi antara lain seperti penggunaan batu bata begitu ya. Tidak secara konvensional begitu batu bata itu dibahas, tetapi batu bata juga dibahas dalam memengaruhi kinerja bangunannya begitu ya, kinerja termal bangunannya, bukan sebagai material saja begitu ya. Tidak kalah menarik juga bahasan material dari Ecotools begitu ya, bagaimana penggunaan material itu dinilai begitu ya, sebagai gambaran bahwa arsitek umumnya membahas segala sesuatu yang dapat diapresiasi secara visual, dapat terlihat. Material bangunan insulasi termal bila tidak tidak terlihat itu tidak akan dibahas di dalam arsitektur. Tetapi di dalam penelitian arsitektur, performa material tadi, insulasi termal, pemilihan material yang tepat, begitu ya, kinerjanya dapat diukur dan dapat ditunjukkan, kemudian dapat memperbaiki kualitas desain arsitektur, begitu ya. Demikian juga dengan penggunaan simulasi ya, simulator-simulator digital yang tidak dapat dihindari begitu dalam proses desain. Penggunaan simulasi-simulasi ini, simulator-simulator digital ini dipakai untuk memberikan tanggung jawab lebih pada hasil desain. Ya, jadi desain yang kita keluarkan itu sudah disimulasikan sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan. Baik itu aspek kedua atau ketiga yang saya garis bawahi dalam skripsi award tahun ini ya. Yang terakhir saya sampaikan bahwa budaya riset, budaya meneliti tadi ya belum berbuah banyak bila hasilnya tidak didiseminasikan dengan baik begitu ya. Ajang skripsi award-nya adalah ajang diseminasi hasil-hasil penelitian tersebut agar masyarakat juga dapat memahami dengan baik. Lebih lanjut, diseminasi secara tertulis di dalam jurnal-jurnal penelitian, saya rasa sudah dirintis juga dan sudah ada
hasilnya oleh dihasilkan oleh penyelenggara program studi dan fakultas untuk menerbitkan hasil penelitian ini dalam jurnal yang baik. Demikian jadi beberapa aspek yang bisa saya ulas dari Skripsi Award tahun ini. Saya mengucapkan selamat kepada para rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang sudah bekerja keras ya, sehingga dapat memeriahkan semangat akademik ajang Skripsi Award tahun ini. Semoga Anda semua dapat berkarya sebagai arsitek yang sukses di masa depan atau melanjutkan studi di masa-masa mendatang untuk lebih berkiprah di dunia arsitektur. Baik, saya appreciate untuk seluruh panitia yang bekerja, Bapak Ibu dosen, pimpinan prodi, fakultas yang tidak dapat saya sebut satu persatu atas kerja keras untuk penyelenggaraan acara ini. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih atas kesan dan pesannya, Bapak Suryamanto. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada Ibu Indah Widyastuti, pengulas dari Ruang 3 untuk memberikan kesan dan pesan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, ya Mbak MC. Ya sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada para peserta Skripsi Award ya tahun 2021 ini yang pertama nih ya, atas keberhasilannya untuk memasuki tahap seleksi perolehan penghargaan ini. Ya, secara umum keseluruhan karya makalah skripsi ini telah membuktikan bahwa mahasiswa telah melampaui proses pembelajaran yang beragam tentang berbagai fenomena kondisi arsitektural yang bisa diamati. Nah, hal khusus yang mungkin dapat saya secara umum lah ya tentang semua makalah yang diterima adalah ini banyaknya kajian analitis, ya, eksploratif dan evaluatif ya, yang berupaya membaca lingkungan, binaan, dan desain arsitektur, lalu menilainya secara normatif, ya, ada yang kritis, ada juga yang apresiatif dengan berbagai perangkat teoritis dan perspektif rekayasa, ya, yang menurut saya ini bisa terus dilatih ya, karena meramu bukan hanya sekedar membaca, namun juga meramu hasil bacaan itu menjadi sebuah instrumen penelitian, itu merupakan olah logika yang memang penting dipelajari oleh sarjana ya, apakah itu arsitektur atau bukan. Lalu yang kedua adalah memang tipologi bangunan yang mengemuka secara umum yang dibahas di sini adalah bangunan keagamaan, bangunan kebudayaan, kafe, dan bangunan transportasi. Ya, ini banyak sekali ragamnya kira-kira seperti ini yang hampir semuanya itu paling tidak di dalam makalah yang kami terima, saya sendiri terima di sini, memberi banyak sekali peluang untuk melakukan eksplorasi bukan hanya sekedar sebagai bentuk atau desain, tapi juga ruang ya, suatu benda abstrak yang disebut ruang tadi itu. Di dalam kelompok di ruang 3 di saya itu di ruang 3 memang kebanyakan juga akhirnya terkait dengan ruang ya, walaupun yang dikaji adalah fasilitas bangunan, tapi sebetulnya implikasinya adalah ruang ya, ada ruang untuk ruang yang dipersepsi oleh penyandang tunanetra, ada ruang yang dipersepsi oleh secara religius ya, dan ada juga bahkan ruang virtual ya, ruang abstrak yang justru malah dibentuk oleh film. Nah ini saya kira ini adalah dengan di tengah situasi kompleksitas yang meningkat ya di kehidupan kontemporer sekarang ini, di mana bangunan, fungsi, fasilitas itu menjadi kian beragam, diversitasnya tentunya pengalaman ruang juga menjadi banyak ya, menjadi beragam ya, apalagi kalau melihat bahwa sistem persepsi manusia juga bukan hanya yang normal, ada yang beyond normal ya, atau ada yang berbeda ya, sekedar berbeda. Nah, itu tentunya ini bisa menjadi ladang-ladang penelitian arsitektur yang bisa lebih ditekuni ya, supaya
kita tidak hanya terfokus kepada ruang-ruang fungsional. Saya kira dalam studio dalam penyelenggaraan studio pun seringkali kita hadapi ketika mahasiswa berhadapan dengan kerja desain, seringkali akhirnya dalam kurun waktu yang mungkin mepet ya, batas, akhirnya selalu fungsional. Nah, penelitian-penelitian seperti ini sebetulnya justru malah memberi kesempatan kita untuk belajar. Ada ruang yang lain selain fungsional ya. Itu. Lalu ketiga yang juga saya tandai di sini adalah ini sebetulnya kalau tadi Pak Mukova menggarisbawahi hari ini tidak ada feng shui ya. Tapi saya melihat SSA 1 di 2021 ini justru menjadi momen pertama saya baru melihat arsitektur Nusantara ya dijadikan sebagai perangkat analisis untuk penelitian. Saya kira ini menjadi sangat menarik ya. Yang pertama dia menarik karena memang kalau saya perhatikan dari kajian-kajian yang selama ini ada, sejauh makalah yang diterima, mungkin yang kelihatan paling berhasil yang masih yang bersifat mimesis ya, representasional ya. Yang lainnya mungkin masih memerlukan suplemen-suplemen supaya dia mampu digunakan untuk untuk meneliti hal-hal aspek-aspek yang lain seperti tektonika atau seperti fungsi dan sebagainya, terutama untuk yang melibatkan kebutuhan membuat bangunan-bangunan modern. Tapi saya pikir ini sangat positif sekali. Paling tidak sebetulnya ini adalah sebuah momen penting di mana kita bisa membuat melihat ya bagaimana ketika arsitektur Nusantara dijadikan sebuah instrumen penelitian, seperti apa? Ini sebetulnya adalah momen di mana film ya, sinematografi, sinematik ya. Lalu kemudian ada juga yang menggunakan perangkat-perangkat lain, teknologi-teknologi yang canggih ya, perangkat-perangkat yang canggih. Saya kira ini juga menjadi sangat penting ya. Bukan cuma sekedar operasionalnya, tapi mungkin juga evaluasi tentang bagaimana dia digunakan oleh arsitek begitu ya. Nah ini di kelompok saya juga ada satu kajian mengenai ruang sinematik. Saya pikir itu adalah satu kajian yang lain, yang landa pada yang lain, dan ternyata memang di sepanjang diskusi itu yang paling banyak menerima pertanyaan dari audiens ya. Jadi menjadi bukti ya kekuatan dari makalah tersebut begitu. Tapi ini menjadi satu pembelajaran ya, yang menarik ya, satu kesempatan untuk kita mencoba untuk menjajaki bagaimana sih interface antara teknologi baru dengan pengalaman arsitektural di masa kini gitu ya. Saya pikir kalau Yi Fu Tuan misalnya seorang geografer mampu menghasilkan banyak sekali konsep-konsep mengenai ruang yang justru kita gunakan, ya mungkin ini dari film gitu ya, bisa dari luar bidang arsitektur ya, film ya, satu lagi geografi, ini film ini mungkin bisa menjadi sumbangan tersendiri. Lalu ini ada juga yang tentang kafe ya, objek tentang kafe. Nah, objek tentang kafe ini sebetulnya menjadi menarik karena trennya juga sedang meningkat sekarang ya. Tren-trennya sedang meningkat, bagaimana spasialitas suatu tempat rekreasi, lalu itu menjadi penting ya, bukan hanya sekedar fungsi ya, ini juga bisa menjadi temuan tersendiri. Nah, namun memang saya tandai hampir semua makalah-makalah ini lebih banyak bekerja di taraf evaluatif ya, jadi evaluasi desain ya, kemudian memberi penilaian gitu. Mungkin seandainya ke depan ini akan juga dilengkapi dengan apa objeknya, objek desainnya itu apa yang menyebabkan munculnya evaluasi seperti itu dikaji, mungkin akan menarik ya, seperti kalau di kafe itu kan antara meja dengan kursi itu kadang-kadang desainnya kalau dibicara sebagai desain itu sudah tidak lagi bisa dilihat secara fungsional meja dan kursi, tapi ya untuk komposisi saja. Mungkin hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi menarik ya untuk lebih dikaji lebih mendalam. Itu saya kira itu. Nah, kalau di kelompok saya sendiri, kebetulan di kelompok di ruang 3, tadi kebetulan sebetulnya seharusnya ada 6 presenter, tapi nampaknya hanya 3.
maaf 3 atau 4 tadi yang 4 ya yang mungkin yang berhasil dipresentasikan. Ya hampir semuanya bicara tentang ruang ya. Hampir semuanya berkaitan dengan ruang. Ada ruang yang fungsional, ada yang ruang yang religius, ada yang ruang eksistensial, lalu ada ruang yang sinematik gitu ya. Lalu ada ruang yang dialami oleh para penderita tunanetra. Saya kira ini juga satu pengkayaan tersendiri ya, satu yang nanti mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini yang bisa pengalaman-pengalaman yang bukan hanya pengalaman fungsional menurut saya di dalam ruang itu yang mungkin menarik untuk menjadi bahan penelitian lebih lanjut. Saya kira itu mungkin terakhir saya hanya menandai ya mungkin namanya juga sedang belajar ya. Memang saya amati kesalahan yang paling sering terjadi terutama adalah penulisan ya. Jadi struktur kalimat ya, subjek predikat objek, penggunaan ejaan yang disempurnakan, diksi atau pemilihan kata-kata itu harus lebih diperhatikan lagi karena mungkin untuk para mahasiswa peserta dan yang mungkin nanti akan mengikuti skripsi award berikutnya, yang paling penting sebetulnya adalah bahwa makalah Anda itu adalah representasi dari pekerjaan Anda gitu ya. Jadi jangan sampai pekerjaannya sudah capek, sudah sudah dikembangkan demikian dalam, tapi nanti tulisannya tidak merepresentasikan itu ya. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi. Oke, baik, saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Ibu Indah atas kesan dan pesannya. Selanjutnya pemberian kesan dan pesan oleh Bapak Profesor Toto Krusmanto. Pada Bapak, silakan. Ya, yang pertama pada skripsi buat kali ini saya tidak menemukan banyak pembahasan dan penganalisisan dengan penyajian penggunaan tabel dan diagram. Ya. Jadi semuanya cenderung disampaikan secara narasi. Kalau biasanya SA sebelumnya itu banyak sekali menggunakan tabel dan diagram, tapi kali ini tidak. Kemudian yang kedua, masih ditemukan penyampaian yang menurut saya tidak tepat yang berkaitan dengan pembagian kepala, badan, dan kaki. Jadi, kepala, badan, dan kaki sebetulnya tidak berlaku umum di seluruh bangunan yang ada di Indonesia. Setiap bangunan yang ada di Indonesia dengan arsitektur Nusantaranya itu bisa dibagi menurut kepala, badan, dan kaki. Yang ketiga, saya temukan ada yang berani mengkritik ya. Artinya tidak cuma sekedar mengevaluasi hasilnya, tetapi juga melakukan kritik terhadap objek yang diamati. Ini saya kira suatu budaya yang bagus bahwa peneliti itu berani mengkritik terhadap objek yang diamati, tidak sekedar hanya mengiyakan saja. Kemudian yang keempat, ini tradisi yang sudah terbiasa di SA Award ini, peneliti melakukan upaya untuk menanyakan secara langsung pada orang yang berkompeten, yang di sini arsiteknya, meskipun kemudian arsiteknya menjawab dengan dalam tanda petik ragu-ragu sehingga peneliti kemudian tidak berani menyimpulkan hal tersebut, tetapi menurut saya itu harus berani ditampilkan di dalam makalah skripsi award ini. Kemudian yang kelima, seperti yang disampaikan Bu Indah Widyastuti tadi, memang pada skripsi award kali ini banyak yang menyajikan dengan basis penelitian arsitektur Nusantara. Suatu hal yang pada periode kemarin belum ada, tapi kali ini banyak yang melakukan dengan arsitektur Nusantara. Kemudian yang keenam, sama seperti yang disampaikan Pak Suryamanto, jadi semangat menelitinya sangat bagus, dan ini perlu dibina terus agar ke depan skripsi award dan para pesertanya itu menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas. Ya. Meskipun dalam kondisi terkendala pandemi, tapi pencarian data masih bisa dilakukan dengan baik. Dan ini salah satu kasus yang pada SA Award kali ini adalah pendataan lebih banyak bukan pendataan langsung ke lapangan, tetapi beberapa banyak menggunakan pendataan dengan data sekunder. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Bu Indah juga, jadi ada makalah-makalah yang tidak mempresentasikan sepenuhnya skripsi yang dia buat. Ya. Dan itu terbukti bahwa ketika
presenter menyampaikan presentasinya itu tidak sama seperti yang disampaikan pada makalah. Jadi ini saya kira perlu konsistensi yang harus dipegang oleh para peserta SA Award ini. Jadi tidak hanya sekedar meringkas dari skripsi menjadi makalah atau naskah di skripsi Word dan kemudian membuat tayangan untuk presentasinya, tapi harusnya konsisten ya antara skripsi kemudian dengan makalah yang dia buat dan tayangannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada para pemenang yang nantinya akan disampaikan oleh panitia. Terima kasih. Terima kasih atas kesan dan pesannya, Bapak Toto. Baik, selanjutnya kita sampai ke sesi pengumuman pemenang dari kategori metodologi. Presenter ini mempunyai kelebihan pada aspek metode atau cara atau upaya pengungkapan fenomena panorama bentang kota atau ruang kota. Penelitian yang dilakukan di sebuah kawasan kota Yogyakarta mempunyai fokus pada simpul dan koridor jalan yang merupakan objek potensial sebagai substansi tipe ruang kota. Kategori metodologi jatuh kepada Saudara Leonardo Devin Setiawan dengan judul makalah Ekspresi Lokalitas Panorama Bentang Kota berdasarkan aspek fisik spasial di Padukuhan Samikrano, Jakarta. Pemenang yang kedua menangkan kategori metodologi karena kemampuannya mengkombinasikan beberapa langkah dan mengukurkannya dengan runut membuatnya secara metodologis baik. Selamat kepada Tamara Bonita dengan judul makalah Evaluasi Aksesibilitas bagi Tunanetra di Plaza Transit di Stasiun Tanah Abang. Selamat kepada saudari Tamara Bonita. Selanjutnya kita masuk ke kategori konten. Yang pertama, secara konten, tulisan presenter ini merupakan karya tulis yang jelas, mempunyai kebaruan. Selamat kepada mohon maaf, ini ada pertama-tama kita akan melakukan ucapan selamat dulu kepada pemenang dari kategori metodologi. Kepada ya. Ibu Mira dipersilakan. Iya, baik. Kepada Devin, mungkin panggilannya Devin ya, Devin dan Tamara Bonita, saya sampaikan selamat ya, apresiasi tinggi untuk pencapaian yang sudah dapat. Nah, berharap pencapaian ini bisa menjadi bisa menambah rasa percaya diri sebagai awalan untuk langkah-langkah selanjutnya. Ya dong, ya kalau kita udah mencapai sesuatu itu ada satu feedback kembali bahwa ternyata saya ini mampu loh, begitu ya, untuk buat langkah yang berikutnya. Selamat ya untuk Devin dan Tamara Bonita. Oke, sukses. Ibu. Terima kasih Bu Mira atas pemberian ucapannya. Selanjutnya ada kategori konten. Yang makalahnya secara konten, tulisan presenter ini merupakan karya tulis yang jelas, mempunyai kebaruan. Selamat kepada Yonisius Arif Anjasmoko dengan judul makalah Peran Setting Elemen Fisik Terhadap Aktivitas pada Kampung Wisata, Objek Studi, Kampung Lawas, Maspati, dan Kampung Pelangi, Kenjeran. Selanjutnya, ada pemenang kedua. Presenter ini memiliki konten yang menarik dan lengkap, dengan keberanian memberikan kritik terhadap kekurangan yang ditemukan. Selamat kepada
Nadine Nur Aditya Putri dengan judul makalah Ekspresi Kenusantaraan pada Balai Adat Sesat Agung, Tulang Bawang Barat. Selamat kepada para pemenang. Kepada Ibu Wulan dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat. Selamat buat Dionysius dan Nadine ya sebagai tadi penerima award kategori konten. Semoga isi dari penelitian ini nanti bisa memberi makna dan penerapan hasil penelitian dan keilmuannya bisa dibagikan dan memberi dampak bagi masyarakat sekitar di objek tersebut atau masyarakat di lingkungan Anda ataupun masyarakat yang lebih luas. Selamat sekali lagi buat Dionysius dan Nadine. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Wulan atas pemberian ucapannya. Selamat kepada pemenang kategori konten. Selanjutnya akan ada pengumuman pemenang dari kategori pembahasan. Yang pertama, peneliti memahami material bambu dengan baik sehingga dapat membahasnya dari segi struktur, konstruksi, dalam isu keberlanjutan. Selamat kepada Galus Presiden Dewagana dengan judul makalah Keberlanjutan Material Bambu pada Bangunan Aula Bambu Bumi Pemuda Rahayu. Selamat. Selanjutnya pemenang kedua. Apresiasi khusus bagi makalah ini karena ia membawa ke titik ekstrim lain dari pengetahuan ruang fungsional, namun ruang yang naratif. Bahwa arsitektur tidak saja berkisah lewat simbol-simbol, namun juga ruang dalam berbagai variasi kualitas dan intensitas. Selamat kepada Nadira Anandisya dengan judul makalah Studi Ruang Sinematik Kompleks Suster-Suster Santo Fransiskus di Semarang. Selamat. Selanjutnya ada pemenang ketiga. Presenter memberikan penganalisisan yang lengkap terhadap struktur dan konstruksi objek yang diteliti, termasuk pembahasan tentang pelestarian. Selamat kepada Indira Rahmadevi dengan judul makalah Pelestarian Wujud Budaya Jawa pada Struktur dan Konstruksi Masjid Said Naum. Itu merupakan sertifikatnya. Dipersilakan kepada Bapak Aldifra untuk memberikan ucapan selamat. Ya. Bagian pembahasan umumnya kalau di skripsi atau tulisan ilmiah mencakup proses analisis dan sintesis ya. Bagaimana Anda menggunakan teori sebagai dasar untuk menentukan metode dan kemudian akhirnya menganalisis data untuk kemudian merumuskan kesimpulan. Dan kemampuan untuk analisis dan sintesis ini bukan hanya berguna di penelitian tapi juga perancangan sebenarnya ya, kalau menurut saya. Ya, bagi pemenang di kategori ini semoga pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama skripsi dapat juga berguna di bidang yang Anda terjuni kelak. Selamat kepada Galus, Nadira, dan Indira atas prestasinya. Terima kasih. Selamat kepada para pemenang, juga terima kasih kepada Bapak Aldifra atas pemberian ucapannya. Berikutnya kita masuk ke pengumuman kategori penulisan. Yang pertama, peneliti mampu menuliskan dengan baik, logika, dan penulisan yang jelas. Selamat kepada Dickinson Alfred Aritonal
dengan judul makalah Pengaruh Desain Dinding Susunan Bata Berongga sebagai Selubung Bangunan Terhadap Kenyamanan Thermal Ruang Kelas Sekolah Alpha Omega di Tangerang. Selanjutnya, makalahnya dinilai disampaikan dengan menunjukkan kejelasan logika dan benang merah penelitiannya. Selamat kepada Demitria Nur Alia dengan judul makalah Cerminan Arsitektur Nusantara pada Gedung Pusat Administrasi Indonesia Depok. Selamat kepada para pemenang. Berikut merupakan sertifikatnya. Dipersilahkan pada Bapak Enrico untuk memberikan ucapan selamat. Oke, ya selamat ya untuk Demitra dan Dickinson ya untuk pencapaiannya di tengah pandemi. Ya, di tengah pandemi kalian ya cek. Ya, selamat buat Demitra ya dan Dickinson untuk pencapaiannya. Tetap rendah hati, di tengah pandemi kalian sudah memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan. Terus belajar, terus berkarya, sukses buat kalian. Oke. Selamat kepada para pemenang, juga terima kasih kepada Bapak Enrico untuk pemberian ucapannya. Selanjutnya kita masuk ke kategori presenter terbaik. Untuk kategori presenter terbaik, berikut merupakan para presenter yang mampu menyajikan presentasinya dengan baik pada setiap ruang. Yang pertama, selamat kepada Tara Laurencia Tania dengan judul makalah Kajian Analogis Elemen Pembentuk Fisik Kesawan dengan Tari Serampang 12. Selamat untuk ruang 2 selanjutnya. Selamat kepada Saudari Yuka Julia dengan judul makalah Pengaruh Elemen Pembentuk Ruang dan Material Terhadap Kualitas Akustik bagi Kegiatan Seminar di Auditorium Gedung Budaya Sabilulungan. Selamat. Selanjutnya, pada Saudari Ana Herlina dengan judul makalah Relasi Fungsi Bentuk dan Makna Inkulturasi Arsitektur Gereja Bunda Maria Paroki Dukuh Semar di Cirebon. Selamat sekali lagi. Selanjutnya, M. Pravidra M dengan judul makalah Desain Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditinjau dari arsitektur Nusantara pada pola tata ruang, sosok, dan ornamen. Selamat kepada para pemenang. Berikut merupakan sertifikatnya. Dipersilahkan kepada Ibu Aryani untuk memberikan ucapan selamat. Oke, baik. Terima kasih MC. Tara, Yuka, Ana, dan Pravidra ya. Selamat kepada para pemenang kategori Best Presenter. Jadi kalau Best Presenter ini berarti pemenang ini dinilai baik ya dalam menyampaikan hasil penelitiannya, menarik juga. Ini sebenarnya salah satu kemampuan yang penting ya dalam profesi Anda nanti sebagai arsitek ataupun profesi lainnya gitu. Ketika kalian bisa mendeliver presentasi yang menarik, kemudian terstruktur, jelas, ya, informatif, itu akan memudahkan untuk kalian menyampaikan gagasan maupun ide-ide kalian ya kepada audiens ataupun kepada klien. Jadi ini satu prestasi yang baik, kemampuan yang baik, terus dikembangkan. Semoga ini terus memacu kalian ke depannya. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Sukses selalu. Saya kembalikan acara ke MC. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih juga kepada Ibu Sisi atas pemberian ucapan selamatnya. Maka dari itu, sekarang kita telah sampai di penghujung acara.
Untuk menutup acara, dipersilahkan kepada Ibu Yasmin Suryansyah untuk memimpin jalannya doa penutup. Pada Ibu Yasmin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini sebelum kita berfoto bersama, jadi saya ingin menyampaikan tentu saja apresiasi, dan karena banyak yang harus diapresiasi, jadi mungkin sedikit panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Aldifra Lukman, PhD. Yang terhormat Ketua Jurusan Arsitektur, Bapak Dr. Rahajian Prayudi Herwindo. Kemudian kepada Kepala Program Sarjana Arsitektur, Bapak Dr. Bahtiar Fauzi. Yang terhormat para pengulas, Bapak Profesor Toto Rusmanto, Bapak Dr. Muhammad Mukofa, Bapak Dr. Suryamanto Wonorharjo, dan Ibu Indah Widyastuti, PhD. Yang terhormat Ketua Panitia Skripsi Award, Bapak Dr. Hartanto Budiwono, beserta seluruh anggota panitia. Yang terhormat Ibu dan Bapak dosen Prodi Arsitektur Unpar, yang terhormat para peserta Skripsi Award ke-49 semester ganjil 2020-2021, dan kepada seluruh peserta webinar Skripsi Award ini. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan Skripsi Award telah terselenggara dengan baik walaupun dalam masa pandemi, namun alhamdulillah sudah berlangsung lancar, walaupun ada sedikit hambatan-hambatan kecil. Atas nama Panitia Skripsi Award, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekanat dan Program Studi Arsitektur Unpar yang telah memberikan dukungan yang besar bagi kegiatan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada para pengulas yang telah memberikan arahan, masukan, komentar, apresiasi, dan kritisi, serta penilaian terhadap hasil karya ilmiah skripsi mahasiswa semester ini. Semua itu sangat diyakini membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mata kuliah skripsi, hingga terpilihnya karya-karya tulis yang patut diberikan penghargaan. Terima kasih pula kepada Bapak Profesor Purnama Salura sebagai pembicara kunci hari ini yang telah memberikan tambahan wawasan bagi peserta webinar ini. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh panitia Skripsi Award yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik. Terima kasih dan apresiasi pula kepada semua peserta Skripsi Award atas presentasi karyanya yang menunjukkan tingkat kinerja hasil pembelajaran selama semester akhir di Prodi Arsitektur Unpar ini. Semoga pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang berharga untuk karir di masa depan. Selamat dan apresiasi yang tinggi bagi yang telah meraih penghargaan. Semoga apa yang telah diraih akan terus memberi motivasi untuk selalu menampilkan hal yang terbaik dalam berkarir nanti, tetap rendah hati dan sukses di masa depan. Bagi yang tidak meraih penghargaan, tidak perlu berkecil hati, karena bagaimanapun juga, para peserta Skripsi Award ini adalah istimewa karena terpilih dari sekian banyak peserta skripsi. Namun karena jumlah plakat memang dibatasi, maka tidak semua mendapatkan plakat penghargaan. Semoga hal ini tidak menyurutkan motivasi untuk tetap meraih yang lebih baik dan terbaik di masa depan. Semoga kegiatan ini akan menjadi salah satu kenangan yang baik dan membanggakan selama menjadi mahasiswa dan menjadi lulusan di Prodi Arsitektur Unpar. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan pula kepada para dosen di Prodi Arsitektur yang telah membimbing mahasiswa sampai dengan tahap akhir masa pembelajaran mereka, khususnya kepada pembimbing skripsi yang telah berhasil mengarahkan mahasiswanya meraih penghargaan. Semoga amal baik Ibu dan Bapak akan dikenang oleh mahasiswa bimbingannya dan tetap menjadi teladan bagi mahasiswa bimbingan skripsi berikutnya. Atas nama panitia penyelenggara Skripsi Award, dengan segala kerendahan hati,
Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan, kehilapan atau kesalahan, serta bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak dan rekan mahasiswa sekalian. Semoga penyelenggaraan kegiatan Skripsi Award ini akan lebih baik lagi di semester berikutnya. Akhir kata, sekali lagi dengan menghaturkan syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, izinkan saya menutup seluruh kegiatan semester ini. Sampai bertemu lagi di Skripsi Award semester depan, apakah dalam bentuk webinar atau kombinasi dengan seminar tatap muka langsung. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menghaturkan doa syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih dan puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah sekali lagi atas karunia kelancaran dan kemudahan yang Engkau berikan sehingga Skripsi Award kali ini berlangsung dengan baik. Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Ya Allah, Maha Pemberi petunjuk yang Maha mengetahui. Berikanlah kepada kami hidayah serta dorongan untuk selalu menuntut ilmu dan berbuat baik. Dan tetapkanlah hati dan niat kami selalu pada kebaikan. Setelah Engkau memberi petunjuk, berikanlah ketungguhan hati kami untuk selalu menjadi yang lebih baik di masa depan. Berikanlah kami kemampuan untuk selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran, serta menjauhi apa-apa yang Engkau larang dan jauhkan kami dari perbuatan yang sia-sia. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, baik bagi urusan kami di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian. Saya kembalikan kepada Tessa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Yasmin Suryansyah atas kata-kata penutup juga doanya. Maka selesailah kita di acara Skripsi Award 2021 periode 1 ini. Semoga presentasi yang tadi dilakukan oleh para presenter juga kata-kata yang tadi diberikan oleh Guru Besar Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Profesor Purnama Salura dapat bermanfaat bagi para peserta. Saya selaku MC dan teman-teman panitia mahasiswa mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kiranya kurang berkenan. Maka dengan itu acara Skripsi Award 2021 saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di Skripsi Award Universitas Katolik Parahyangan periode berikutnya. Terima kasih.